Bandung, tanggal 7 Mei tahun 2016. Anggota Linmas Kelurahan Cicahem kontrol giat jaga lembur di wilayah Kelurahan Cicahem. Untuk malam ini kami kontrol giat jaga lembur di lingkungan RW 12 Sukakarya Kelurahan Cicahem, di mana alhamdulillah setiap malamnya di wilayah RW 12 giat jaga lembur aktif, di mana keamanan ataupun anggota Linmas di lingkungan RW 12 dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap malamnya beranggotakan 2 orang untuk giat jaga lembur. Selain itu juga kami sebagai anggota Linmas Kelurahan Cicahem tidak henti-hentinya memberikan arahan ataupun sosialisasi kepada para PKL yang berada di wilayah Kelurahan Cicahem, di mana khusus di Jembatan Kali Cidurian terdapat 3 orang PKL yang alhamdulillah selama kami bertugas terhitung dari tanggal 1 Maret tahun 2016 mulai adanya piket di kelurahan, kami telah memberikan sosialisasi mengenai Perda K3 kepada para PKL yang aktivitasnya terhitung dari sore sampai malam ataupun larut malam. Alhamdulillah setelah kami berikan sosialisasi mengenai Perda K3, para PKL tersebut menyadari dan akan istilahnya pindah tempat yang semula dari Jembatan Kali Cidurian untuk pindah ke tempat yang lain, di mana posisi mereka istilahnya posisi aman, apakah untuk pejalan kaki ataupun untuk mereka berjualan. Untuk kesempatan malam ini alhamdulillah kami anggota Linmas Kelurahan Cicahem didampingi anggota Linmas dari RW 12 untuk kontrol giat jaga lembur, di mana di sepanjang jalan terusan Jakarta ini merupakan wilayah dari lingkungan RW 12 Kelurahan Cicahem, terhitung dari tanggal 1 Februari tahun 2016 kami bertugas mendata semua PKL yang berada di wilayah Kelurahan Cicahem, termasuk di sepanjang jalan terusan Jakarta ini. Semua telah terdata dan telah mendapatkan sosialisasi mengenai Perda K3 yang ada di Kota Bandung ini. Alhamdulillah setiap PKL yang berjualan dari pagi sampai sore, mereka yang semula menggunakan bangunan semi permanen ataupun permanen, alhamdulillah telah dapat merubah cara berjualannya dengan menggunakan gerobak ataupun roda bongkar pasang. Untuk dapat diinformasikan juga, total PKL yang telah kami data di wilayah Kelurahan Cicahem kurang lebih berjumlah 80 orang PKL yang aktivitasnya dari pagi sampai sore. Nah, untuk informasi mengenai giat jaga lembur akan kami wawancarai anggota Linmas RW 12 Kelurahan Cicahem. Bagaimana tanggapan ataupun respon selama kami kontrol giat jaga lembur di wilayah Kelurahan Cicahem ini, khususnya di lingkungan RW 12. Assalamualaikum, Pak. Salam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Mungkin kami kontrol giat jaga lembur di wilayah Bapak di RW 12 ini mungkin udah beberapa kali ya, Pak ya. Iya. Kebetulan pas ketemu sama Bapak lagi ya. Iya. Mungkin yang rekanan Bapak belum ketemu sama saya karena mungkin jadwalnya
nggak pas. Nah gitu ya Pak, selama Bapak bertugas giat jaga lembur di lingkungan RW 12 ini, kendala apa saja ataupun misalnya halangan apa yang pernah Bapak alami selama giat jaga lembur ini Pak, selama bertugas malam? Ya, saya alami biasanya kendala itu kalau ada ribut-ribut itu sok, memang itu ya. Oh, ada keributan. Keributan itu. Itu, Utama itu. oh gitu. Itu warga di lingkungan RW 12 atau pendatang? Ya, dari pendatang ada warga yang biasanya kalau yang merada susah kalau ada pendatang itu. Pas ada pendatang, Ya. baru ada keributan. Nah, itu antisipasinya bagaimana Pak? Begitu ada keributan? Ya, langsung didatangi, langsung di gimana ini. Sama ketua keamanan dan Iya, pengurus ketua RW-nya? iya. Oh gitu. Tapi bisa diselesaikan di RW 12 itu? Alhamdulillah ya, Bisa yang dibereskan di tempat? diselesaikan dengan damai. Oh gitu. Nah nanti untuk kedepannya gini ya Pak, kalau misalnya ada kendala seperti itu atau yang lebih berat lagi, misalnya Linmas di RW 12 membutuhkan ataupun memerlukan bantuan kami dari anggota Linmas Kelurahan Cicahem untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami siap membantu. Kan udah diberikan nomor-nomor darurat, nanti kami pun siap membantu Pak. Kalau misalnya Bapak ada kendala seperti apa, kontak aja. Nanti kami bisa merapat ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RW 12. Tapi syukur-syukur bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh kepengurusan di RW 12. Begitu ya Pak ya. Ya. Nah mungkin untuk di lingkungan RW 12 sendiri, selama kami data ya Pak ya, PKL yang malam seperti yang barusan di jembatan Kali Cidurian itu, ada nggak koordinasi atau komunikasi dengan pengurus di RW 12 ataupun dengan linmasnya? Sama di ya. Nggak ada komunikasi atau bagaimana? Ya, terutama saya sok ketanya ke ketua, oke enggak, ke saya kok mau. Gitu ya. Jadi memang sama sekali nggak ada koordinasi ke kepengurusan RW 12. Ya. Nah kalau sepengetahuan Bapak ya, mereka berjualan itu udah berapa lama? Yang jualan pecel lele itu? 5 tahun. Udah 5 tahunan lebih. Jadi ya si kopi dia juga. Oh gitu. Jadi udah 5 tahun gabung jadi Linmas di RW. Itu udah jualan di sana. Bahkan sebelum gabung jadi Linmas pun Bapak itu udah di sana udah jualan. Berarti alhamdulillah ya, setelah kami berikan sosialisasi Perda K3 kepada para PKL, mungkin yang pecel lele itu yang jualan kan memang menghabiskan tempat ya Pak, menghabiskan tempat. Menurut laporan yang berjualan itu akan pindah ke sebelah sini Pak. Kan itu untung itu suami kedua itu. Oh, yang pertama udah meninggal ya. Iya, betul. Tak mau pindah ke sini. Tapi kan ini memang jalur aman. Ini jualannya di depan hotel ini. Nah, Tapi pindah ke sini yang jualan itu. Berarti kan ini memang posisinya aman, posisi aman. Jadi nggak di atas trotoar, posisinya di dalam. Nanti begitu ini masuk di wilayah RW 12, tinggal koordinasi aja. Misalnya Bapak temui istilahnya ketua keamanan di RW 12 untuk koordinasi sama Pak RW, PKL yang di sana udah pindah ke wilayah kita nih. Bagaimana tata tertibnya? Apakah sampahnya harus seperti apa? Terus berjualannya bagaimana, etikanya harus seperti apa, koordinasi aja karena udah masuk di wilayah Bapak ya. iya. Mudah-mudahan yang PKL yang lainnya pun bisa menertibkan diri. Ya, alhamdulillah kalau yang dua ini mah udah bisa merubah tempat berjualannya yang semula memang mati, nggak bangunan permanen, nggak bisa dibawa pulang. Mungkin karena ini aktivitasnya malam, jadi udah ada rodanya, beres jualan langsung diangkut bawa pulang yang jualan ini. Nah, yang lain mah udah bisa menertibkan diri, alhamdulillah ya. Khusus di Jalan Terusan Jakarta ini berarti PKL-nya itu udah bisa menertibkan diri ya Pak ya. Nah mungkin nanti selama bertugas Bapak kontrol giat jaga lembur di lingkungan RW 12 ini,
diberikan keselamatan dan kesehatan, Mas ya. Dan kami pun sama mengharapkan kamu pun diberikan kesehatan, keselamatan. Oke ya, Pak ya. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Selain yang dari awal kami kemukakan ataupun kami informasikan, ada informasi tambahan, yaitu kontrol giat jaga lembur bagi anggota Linmas Kelurahan Cicahem khususnya itu merupakan tugas mutlak, dikarenakan itu tolak ukur sebagai tolak ukur antisipasi gangguan keamanan di wilayah Kelurahan Cicahem. Alhamdulillah, dalam kontrol giat jaga lembur yang kami temui di lapangan sewilayah Kelurahan Cicahem, alhamdulillah sudah 90% anggota-anggota Linmas di lingkungan RW-RW sewilayah Kelurahan Cicahem sudah aktif untuk giat jaga lembur. Meskipun yang 10%-nya belum aktif Linmas yang berada di lingkungan RW-RW tersebut, namun pengurus RW ataupun RT beserta Karang Tarunanya sudah melakukan antisipasi gangguan keamanan, yaitu dengan kontrol giat jaga lembur di malam hari. Dari temuan di lapangan pun, jaga lembur di wilayah Kelurahan Cicahem, alhamdulillah siangnya pun sudah bisa dilaksanakan, yaitu para pemuda dan pengurus RW istilahnya mengaplus posisi dari Linmas yang ada di lingkungan RW selama siang, dikarenakan anggota-anggota Linmas yang ada di lingkungan RW tersebut mempunyai aktivitas atau pekerjaan dari pagi sampai sorenya. Untuk itu, kepengurusan yang berada di lingkungan RW-RW sewilayah Kelurahan Cicahem mengantisipasi gangguan keamanan dari siang hari dengan cara mengontrol lingkungan RW-nya secara bertahap untuk meminimalisir aksi-aksi dari para pelaku kejahatan supaya lebih sempit, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan aksi tersebut. Selain itu juga khusus di lingkungan RW 12 ini, aktivitas di malam hari sering menemukan gangguan keamanan dikarenakan berada di salah satu jalur utama, yaitu Jalan Terusan Jakarta. Menurut informasi dari anggota Linmas RW 12 Kelurahan Cicahem, di momen-momen hari tertentu sering terdapat ataupun kumpulan-kumpulan dari anak-anak pendatang yang menggunakan sepeda motor yang ikut nongkrong ataupun seperti apalah mereka masuk ke wilayah Kelurahan Cicahem, tepatnya di lingkungan RW 12. Mereka membuat onar sehingga terjadi bentrokan ataupun keributan dengan pemuda yang berada di lingkungan RW 12. Namun alhamdulillah, setiap masalah yang terdapat di lingkungan RW 12 dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh kepengurusan yang berada di lingkungan RW 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.